Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi thalathin wa anhaakum an thalathin. Amurukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa tasma'u wa tuti'u liman wallahu Allahu amrakum wa anhaakum an qila wa qala wa kathrati su'ali wa anhaakum an qilin wa qala wa kathrati su'ali wa idha'atil mal. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jemaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada imam kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, berkahkan usianya, berkahkan ilmunya, berkahkan keluarganya, dan juga kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' At-Taqwa yang kebetulan ini malam mungkin posisinya sudah ada di Madinah, ya, sedang melaksanakan umroh, ya, qadha daripada umroh tahun lalu sebelum Covid. Sudah diazanin sama Haji Ali, tapi ternyata balik lagi ke sini. Mudah-mudahan Haji Burhan beserta rombongan dan seluruh jemaah umroh dari seluruh dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berangkatnya, selamat pulangnya, selamat selama berada di sana, dan umrahnya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dicatatkan untuk bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Jangan lihat coronanya, tapi lihat Allah saja. Jangan lihat saku kita, tapi lihat aja kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari kita sudah menginjak tanggal 1 bulan Rajab. Besok tanggal 2 dan seterusnya. Mari kita sama-sama doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab ini, kita diberkahi juga nanti di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai ke bulan Ramadan. Berarti sudah hitungan mundur menuju ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang akan membuat terganggu pelaksanaan ubudiyah kita, baik di bulan Rajab, Sya'ban maupun di bulan Ramadan. Tadi saya bacakan satu firman Allah sebelum saya membuka Jami'us Shaghir. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Bilangan bulan itu 12, bukan karangan tukang nyetak kalender itu. Bilangan bulan 12 itu adalah ciptaannya siapa? Allah. Yang membuat ketentuan setahun 12 bulan itu Allah.
Yang membuat ketentuan seminggu 7 hari itu juga Allah. Yang membuat sistem dan aturan sehari 24 jam itu juga Allah. Ya. Yang menentukan Ramadan sebagai bulan yang mubarak juga Allah. Yang menentukan Jumat sebagai Sayyidul Ayyam juga Allah. Termasuk yang menentukan bahwa bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu juga yang buat aturannya Allah. Rajab ini kebetulan misah sendiri, sementara yang lain 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 plus 1 Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, di mana aturannya berbeda dengan aturan bulan yang lain, terutama terkait dengan persoalan damai, persoalan perang, plus persoalan dilipat gandakannya ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu spesial sendiri. Ya, Ramadan itu spesial karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga sering disebut syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita buat di bulan Rajab sama saja dengan yang harus kita buat di bulan yang lain. Yang haram di bulan lain haram juga di bulan Rajab. Kalau zina di luar bulan Rajab haram, di bulan Rajab juga haram. Maling itu di bulan lain haram, di bulan Rajab juga haram. Ngomongin orang di luar bulan Rajab haram, di bulan Rajab juga haram. Bahkan di tanah haram juga haram. Enggak mentang-mentang di tanah haram mah semuanya halal. Ya di tanah haram tetap semuanya haram. Cuma kita kadang kalau lagi di Mekah suka jaim. Ya, ada perempuan cantik juga nggak mau nengok, giliran di Indonesia di Uber. Ya, bini kita nggak tahan ngelihat ada orang Libanon cakep nyolek suaminya. Mas lihat mas, bener kata orang mas, tuh orang Libanon tuh cakep mas, telok mas, mas lihat lo mas, masya Allah. Suaminya boro-boro nengok, nunduk aja, colek lagi sama bini. Iku lo mas, jarang-jarang onok lo mas, iku lo. Istri kita juga kalau nyolek-nyolek suruh kita ngelihat perempuan cantik. 2 kali dicolek kita nggak nengok sih mas. Lo mas, iya lo keburu hilang, lo keburu hilang. Akhirnya kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya neng kita lagi umroh, neng lagi haji kita. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kenapa kalau di Mekah kok kayak begitu sementara kalau di sini enggak gitu loh. Kalau di Mekah kayak begitu, tapi kalau di luar kota Mekah kok enggak, padahal sama-sama haramnya. Di sini haram, di sana juga haram. Jadi jangan mentang-mentang di tanah haram semua jadi halal. Ji, enggak usah pantang di sini mah Ji. Makan kambing sikat aja Ji. Wassalam, pulang tensinya tinggi gitu. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari dan tidak ada bulan di mana Allah sangat senang diagung-agungkan, dibesar-besarkan, dipuja-puji melebihi hari-hari di bulan haram, termasuk di dalamnya di bulan Rajab. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah intensitasnya kita tingkatin, Rajab itu pilihannya. Biasanya ra poso, Rajab mau poso monggo. Sing bulan liyane itu kita ora tahu Senin Kemis nih ketemu Rajab, insyaallah Senin Kemis cakep. Sing bulan liyane biasanya kita itu enggak puasa 13, 14, 15 ayyamul bid, pas ketemu Rajab puasa 3 hari 13, 14, 15, 15 cakep. Di bulan lain kita sudah biasa Senin Kemis, di Rajab kita mau naikin dikit apa Daud cakep. Di bulan lain kita biasanya Daud, Rajab itu kita mau puasa full saulan cakep gitu ya. Monggo mawon ya, monggo mawon.
Aku Ustaz biasanya di bulan lain tuh nggak Senin Kemis, nggak 3 hari, nggak Daud lah. Terus apa? Rejab mesisan. Rejab juga sekalian. Aku nggak poso. Semoga panjenengan ibadah sunat kok. Ibadah apa? Ibadah sunat. Ya tapi nanti di akhirat itu jangan nyalahkan orang kalau sampai kemudian perolehan kita dikit. Enggak. Aku memang nggak poso favoritnya. Favoritmu apa? Sholat. Aku biasanya kalau bulan lain itu sholat duha cuma 4. Rojab tak tingkatkan 8. Monggo, cakep. Karena ada orang yang lebih doyan sholat daripada puasa. Ada yang begitu Pak. Ya, jadi jangan maido kalau ada ustadz gemuk gitu. Kali-kali mungkin ustadz mah lebih doyan sholat daripada apa? Puasa mungkin gitu kan. Kita ngedalilin aja. Kebetulan imam kita kan juga agak gemuk juga gitu. Jangan dikira jarang puasa. Mungkin sholatnya. Cirinya apa? Sholat biasa aja, sholat fardu bacaannya panjang kok. Apalagi sholat lain kan gitu. Jadi silakan Pak. Para sahabat juga ada yang demenan masing-masing. Kalau Sayyidina Ali itu ya sholat demen, puasa demen. Tapi kalau dibundang banding, beliau itu memang paling demennya itu puasa. Apa yang paling kau sukai wahai Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, aku paling suka perang di jalan Allah. Dan aku paling suka memenggal leher musuh-musuh Allah. Sayyidina Ali itu pernah satu kali perang itu habis pedangnya 7, kepala musuh yang dipenggal tuh 500 dalam satu peperangan. Memang itu hobinya. Memang apa? Memang hobinya itu. Hobi, karena memerangi musuh di jalan Allah, memenggal leher musuh di jalan Allah juga merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian hobi yang lain yang terkait dengan puasa, Sayyidina Ali itu demen banget puasa di musim panas. Gitu loh. Lek musim dingin itu malah biasa-biasa saja. Lek musim panas tambah kenceng posone itu. Tapi ada juga sahabat tuh yang enggak, demenannya bukan puasa. Demenannya bukan apa? Bukan puasa. Ya, ada yang demenannya itu baca Quran kayak Sayyidina Utsman. Stop, demen banget baca Quran. Termasuk yang tidak demen puasa itu atau kurang demen puasa sunat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ada ulamanya sahabat yang paling jarang puasa itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ada dalilnya, jangan tenang, ada yang sama sama kita, ada yang sama. Ya, kurang demen apa? Puasa. Alasannya apa? Aku lebih demen sholat daripada puasa. Lek poso aku lemes. Orang iso sholat ake-ake, gak bisa sholat banyak. Sedangkan aku lebih suka sholat daripada puasa. Ya, monggo. Jadi umpamanya masuk bulan Rajab itu jenengan mau perbanyak intensitas dan volume sholatnya, silakan. Tahajud biasanya 2 plus witir 1, begitu Rajab naikin jadi 4 plus 1, itu aja udah naik Pak. Nggak usah nemen-nemen, ya, jamnya 6 plus 1 ya, kalau cuma semalam doang ya mending 4 plus 1 gitu. Kalau witirnya mau dipakai penutup tahajud, kecuali kalau jenengan biasa witir ba'diyah isya, monggo sesuai kebiasaan masing-masing. Ada yang umpamanya, waduh aku lek sholat Ustaz takut di kampungku lek kakean sholat itu dibilang wali. Nah, kalau sudah dibilang wali kok moro-moro terus tamu pada berdatangan minta air lah, minta ditiup lah. Gak kena kalau begitu itu. Apalagi saya memang sukanya tuh pakai belangkon Jawa, wis pas wis persis tabib aku lek. Ya terus apa? Aku nggak suka lah ibadah yang kelihatan banget sama orang itu. Aku tak tingkatkan wiridan saja. Lek biasanya umpamanya baca sholawat hari-hari bulan-bulan biasa itu pagi 100, sore 100. Lek Rajab tak tingkatkan pagi 1000, sore 1000 gitu. Atau biasa 1000, pagi 2000, sore 2000 gitu. Yang biasa 2000 tingkatkan jadi pagi 4000, sore 4000, atau 2000 pagi 2000 sore, kan lumayan tuh, jadi 4000. Kalau sudah di atas angka 1000 itu Pak udah lain, nanti rasanya udah lain. Ya, monggo. Wah, aku tak meningkatkan baca Quran. Biasanya umpamanya one day one juz, satu hari satu juz. Pas Rajab, kita pakai bahasa kitanya lah Rajab, bulan Rajab gitu. Sama aja maksudnya itu juga. Kalau lagi baca mah kita juga bener.
Ya, kalau lagi baca mah kita juga apa? Bener, nggak mungkin kalau baca mah salah. Kalau tulisan mah sholat zuhur, orang Sunda bilangnya sholat lohor, orang Betawi bilangnya johor. Tapi tulisannya mah sama, cuma kalau dibaca pakai budaya jadi beda. Orang Sunda mah sholatnya sholat lohor, tapi nggak mungkin dia usolli fardol lohri, enggak. Kalau usolli ya tetap fardol zuhri. Sholat apa tadi? Lohor gue, lohor. Udah biarin ngapa? Masa ngomong Sunda aja nggak boleh di Indonesia ini, gimana sih? Ngomong Sunda aja nggak boleh. Orang tuaan Sunda kok daripada Indonesia itu, benar Pak ya? Sunda itu sudah sejak belum ada Nusantara sudah ada Sunda, sebelum ada NKRI sudah ada Sunda. Nggak pernah jadi masalah tuh dari dulu, nggak pernah jadi masalah. Baru sekarang aja kurang kerjaan hal-hal begitu dijadikan masalah. Saya sering bilang, saya itu diajari kalau buang jin dibuangnya ke Sabrang, ke Palembang. Lah terus gimana? Orang Palembang tersinggung itu. Pijan si acara juri kita itu tuh ke Sabrang, ke Palembang gitu. Buang katanya jin itu ke sono, ke Sabrang, ke Palembang. Lah terus gimana? Orang Palembang marah gitu? Enggak lah, itu cuma basa-basi aja. Kekayaan budaya kita dari dulu ya kayak begitu. Ya, seperti orang yang panjang tangan, emang panjang tangannya? Enggak, itu kekayaan bahasa aja. Hanya sekarang aja tiba-tiba orang diancam 10 tahun gara-gara ngomong tempat jin buang anak. Guru saya Kiai Haji Abdullah Sa'id, pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah, cabangnya 200 lebih seluruh Indonesia. Pusatnya di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Itu sering mengatakan, ini Kalimantan tempat jin buang anak. Begitu kalau pidato. Kalimantan ini, Gunung Tembak Teritip ini tempat jin buang anak. Itu yang ngaku orang Kalimantan. Kenapa sekarang jadi masalah? Kalimat tempat jin buang apa? Buang anak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan bahasa aja. Jadi monggo kersa panjenengan mau tambahin salat sunatnya monggo, mau tambahin zikirnya atau wiridannya monggo, mau ditambahin ibadah-ibadah yang lainnya. Aku tak poso meneng Ustaz, tapi ojo suwe-suwe. Lek meneng ojo suwe-suwe. Lek meneng suwe-suwe itu harus musyawarah dulu, harus punya guru. Poso meneng sampai saulan itulah bikin orang bingung semua. Ya toh? Bikin orang bingung semua. Jangan kalau sampai puasa meneng itu harus ada gurunya, nggak boleh sembarangan. Ya, mau puasa diem. Yang karena diem itu paling susah Pak. Gampangan ngomong daripada diem itu. Kata Sayyidina Hasan Basri, belajar ngomong itu cukup 2 tahun, belajar diem 20 tahun belum tentu bisa. Benar. Anak kita umur 2 tahun udah bisa apa? Udah bisa ngomong. Tapi untuk diem sampai sekarang kita nggak bisa diem. Ada aja yang diomongin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi monggo ditingkatkan intensitas ibadahnya di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini adalah merupakan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah milih untuk menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kewajiban salat itu di bulan apa? Di bulan Rajab. Istimewa, mesti istimewa. Umpamanya jenengan milih, ini kebetulan bulan Rajab ini bulan turunnya kewajiban salat, maka tak prioritaskan salatnya, silakan. Ya, qobliyah zuhur yang tadinya biasanya dengan 2 ditambah jadi 4. Enggak bisa lebih dari 4. Ba'diyah zuhurnya biasa 2 tambah 2 jadi berapa? 4. Boleh. Qobliyah asar biasanya 2, idealnya memang 4. Monggo. Qobliyah maghrib biasanya enggak, sekarang mau sholat, monggo 2 saja. Qobliyah ba'diyah maghrib juga berapa? 2. Biasanya enggak sholat awabin, ditambah dengan sholat awabin 6. Udah lumayan tuh. 2 ba'diyahnya tambah 6 tak awabinnya, udah berapa tuh? Udah 8 ya, hitungannya udah 8. Qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, witirnya dipolin umpamanya 11, sekalian latihan persiapan apa? Ramadan, supaya sudah terbiasa witir 11 ya, terbiasa witir 11, ditambah ya intensitasnya itu dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia salat.
Ya, sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Para sahabat Nabi ketika turun kewajiban salat itu gembira luar biasa. Saat Nabi turun Mi'raj dan mengabarkan ada kewajiban salat 5 waktu, para sahabat berkomentar, al-ana halat masyakiluna. Sekarang urusan kita semua beres karena kita punya salat. Kita mah kadang udah punya Allah, punya Nabi, punya masjid, punya wirid, punya Quran, punya sholat, perasaan masih puyeng baik. Puyeng ji katanya, kenapa? Masih puyeng aja. Udah punya Allah, punya Rasul, punya masjid, punya sholat, punya apa lagi? Wiridan, punya kiai, udah punya bini malah masih puyeng baik. Justru sumbernya di situ, Ustaz katanya. Justru sumbernya di situ. Lah sampai itu gimana sih punya bini satu aja puyeng. Ini Nabi Muhammad punya bini 11 fine-fine aja gitu. Jangan-jangan kurang banyak. Ya, jangan-jangan kurang apa? Jangan-jangan kurang banyak. Memang punya mobil kalau satu itu Pak lecet sedikit kita udah gimana gitu. Tapi kalau punyanya 3 nggak apa-apa, yang lecet dan pakai yang nggak lecet aja begitu. Jadi nggak puyeng kalau punya banyak itu, benar nggak? Lah iya, masya Allah, tabarak karim. Ya mestinya kita sudah punya sholat dulu, nggak usah puyeng, dibawa sholat aja. Dibawa apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Yuk belajar bawa masalah itu ke dalam sholat. Yuk belajar membawa segala permasalahan hidup dalam sholat. Punya anak nakal dibawa sholat, punya istri liar dibawa sholat, punya suami Bang Toib jangan pulang ke rumah bawa sholat, diikat pakai sholat. Ya, punya murid nakal dibawa sholat, dipuasani dibawa sholat. Saya tadi malam tuh baru nengok anak di Subang yang mondok di Subang. Saya berulang-ulang saya senang saya ceritakan. Ya, kenapa enggak di tempat lain guru? Yang pertama pesantrennya masih kecil, jadi murid itu masih kelola kalau masih kecil. Yang kedua saya pernah jalan sama gurunya, saya tahu tiap malam dia tahajud. Yang ketiga itu sampai sekarang itu belum batal puasanya. Ketika saya tanya kenapa kok puasa terus, yang jawab adik iparnya, kakak iparnya. Kata kakak iparnya lagi muasain santri setahun. Muasain apa? Santri setahun. Dan saya tanya, dapat ijazah dari mana Ustaz antum puasain santri setahun? Saya dapat ijazah dari Romo Mahmud di Jawa Timur. Ya, dia itu ketika bikin pondok muasain anak istrinya setahun, muasain santri setahun, habis itu muasain pesantren setahun. Kita punya istri liar begitu, puasa Senin Kemis aja nggak mau. Hari lahirnya istri nggak tahu, istri sampai lahir hari apa? Kadang-kadang nggak tahu loh. Kalau di barat itu kita nggak tahu hari ulang tahun istri itu bisa tersinggung istri itu. Kamu ini loh, kok sampai nggak tahu tanggal lahirku? Ya, pas waktunya ulang tahun nggak ada istimewanya nyate ke, nyoto ke, ya, ada karangan bunga kayak apa? Ini mah datar aja. Sarung baru kayak atau nggak baru orangnya minimal sarungnya. Udah orangnya itu aja tuh beliin celana dalam yang baru kan gitu. Ini mah nggak ada ingatnya pisan. Ayo coba ya, tahu nggak lahirnya istri hari apa? Ajengan? Ded hari apa? Oh iya tahu di hari Selasa. Hari lahirmu? Oh Senin Selasa. Oh, Masya Allah. Ada yang tahu? Jangan dilihat dulu, diingat dulu di catatan. Oh iya Selasa. Lah ya, coba pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah itu Pak. Lah kita ini kan senang difasilitasi nggih. Kalau kita ngantor difasilitasi pada jabatan tertentu dapat fasilitas mobil, seneng nggak? Seneng. Dapat fasilitas sepeda motor aja kita seneng. Jadi sekdes dapat fasilitas sepeda motor seneng. Zaman dulu itu kepala desa fasilitasnya Honda Win seneng. Camat zaman Pak Harto itu ada mobil camat VW, ingat nggak? VW Safari itu fasilitas siapa tuh? Untuk camat seneng. Itu fasilitas. Kita dapat privilege, kita dapat keistimewaan karena kita tentara, pakai mobil tentara, pakai plat nomor
tentara. Ya, ada juga kemarin tuh buzzer komisaris BUMN pakai plat nomor Kemenhan tapi palsu. Nah, itu ya palsu. Artinya saking kepengen dapat fasilitas itu. Ya, kita suka diajarin kalau ada razia kedipkan lampu mobil 2 kali. Oh, itu tandanya katanya bahwa kita sohib nih sama yang razia. Tapi yang razianya tahu Allah ini. Kita cek dalamnya benar nggak anggota kan? Artinya kalau anggota dapat lah kita ini dapat fasilitas dari orang seneng banget. Kita khotib dapat fasilitas. Apa fasilitasnya? Yang belakang imam ini mesti disiapkan sajadahnya. Kadang di daerah tertentu ditulis khatib, sampingnya muadzin, sampingnya lagi kadang ada tulisan di bagian belakang badal imam gitu. Nanti begitu itu maju, yang itu maju ke sini. Itu namanya apa? Fasilitas. Dengan fasilitas begitu itu kita mendapatkan kemudahan. Lah kita diberikan seabrek fasilitas oleh Allah. Iya kan? Kurang apa coba Pak? Kita ini ketemu bupati sekali kelar urusan kita. Benar? Ketemu lurah aja sekali urusan kita kelar. Nggak usah lurah lah, ketemu RT aja satu urusan kita kelar. Ketemu lurah satu urusan kita kelar. Ketemu camat satu urusan kita kelar. Ketemu bupati 5 urusan kita kelar. Ketemu gubernur, wah sejumlah urusan selesai. Sekalipun ketemu gubernur nggak dapat duit, tapi kemudian gubernur bilang jembatan yang di Bekasi bapak aja lah sama perusahaan bapak yang garap, kelar itu. Tapi kan perlu tender Pak Gubernur, gampang nanti diatur sama. Kelar urusannya. Apalagi ketemu menteri Pak, kelar sudah urusannya. Apa yang nggak kelar urusannya? Ya, apalagi ketemu presiden. Apalagi ketemu presiden. Anaknya dagang martabak aja dapat suntikan dana 70 miliar Pak presiden itu. Kurang apa coba jadi presiden itu? Enak nggak? Enak. Semua tukang martabak yang ada di Gramapuri pengen minta wiridan sama Gibran sama Kaisang itu. Wiridan apa katanya? Mereka ngajukan dana 20 juta aja ke BRI setengah mati. Ini sama-sama dagang martabak dan dagang bubur dapat 70 miliar. Itu artinya fasilitas Pak. Nggak mungkin enggak, itu fasilitas. Wis lah, nggak usah banyak diskusi kita. Lah sekarang kita dikasih fasilitas sama Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Lewat apa? Lewat sholat. Bertetangga dengan gubernur aja kita bangga, bertetangga dengan masjid rumahnya Allah kita merasa sedih. Brengsek katanya masjid. Ya, udah speaker 1 aja rame, tambah 3 speaker, tambah 4 penjuru angin. Utara, selatan, barat, timur. Lo mestinya sampean tuh bersyukur kepada Allah. Setidaknya yang dekat-dekat masjid itu steril dari setan. Kenapa setiap azan setan lari? Makanya kalau pas azan berkumandang kita itu makruh masuk WC. Kenapa? Lah pas setan masuk WC sampean masuk. Lah betul di dalam Pak. Konggol-konggol setan. Makanya kalau mau masuk WC itu jangan pas azan, sebelum azan atau setelah selesai azan, karena setan itu pengumpetannya di mana? Di WC. Mana ada ide bagus keluar ketika lagi di WC itu? Nggak ada. Ide bagus itu lagi tahajud, ide bagus itu lagi nunggu dari sholat ke sholat. Ini fasilitas dari Allah. Sehingga para sahabat itu ketika turun kewajiban sholat, mereka bilang al-ana halat masyakiluna. Yuk kita coba itu. Yuk kita coba, kita pakai itu. Ini fasilitas daripada siapa? Daripada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Sakdino ping 5 sehari 5 kali, bolak-balik sampean. Sahur utang saya ya Allah, tolong disaur utang saya ya Allah, tolong disaur utang saya ya Allah. Sebulan begitu. Isi sahulan sampai itu belum 2 bulan. Kalau belum kunjung dikabul, itu namanya Allah Subhanahu wa taala senang dengar suara ente. Ngomong lagi. Kekasih Allah itu kalau doa 40 tahun baru dikabul. Ya, kan kita malah nggak usah sampai 40 tahun lah kesuwen, bener nggak? Tapi paling tidak terus saja bicara. Allah senang mendengarkan hambanya bicara itu. Allah senang mendengarkan hambanya berdoa. Monggo digunakan fasilitas sholat itu. Belum lagi fasilitas puasa. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sebagian ulama mengatakan makna as-sabri itu adalah as-siyam. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan puasa dan dengan sholat dan dengan puasa. Saya dulu waktu di pondok itu jadi asisten kiai. Kebetulan banyak pasiennya. Suatu ketika itu ada pasien, masya Allah, ya, itu anaknya itu
suka ngerusak rumah. Kalau ngamuk keinginannya tidak terpenuhi itu rumah dirusak, gentengnya dilempar, kacanya dipecahin. Udah malu sama tetangga, keluar duit banyak, akhirnya datang ke kiai. Sama kiai saya cuma ditanya beberapa hal. Pertama, ini anak siapa? Anak saya ajengan. Anak keberapa? Anak saya yang nomor pertama. Oke. Punya anak laki-laki lain selain? Enggak ada, baru ini aja. Dari kakeknya ini anak cucu laki-laki keberapa? Satu-satunya gitu. Cucu laki-laki satu-satunya. Oh, jadi ditunggu atau pengen punya cucu laki-laki? Kan tenan we aja kan. Ya, anaknya kakek, anaknya ayah saya semuanya perempuan. Sehingga kalau lahir anak perempuan itu kakek itu udah biasa. Begitu lahir cucu perempuan juga nggak surprise, sampai dibilang, kalau kalian melahirkan anak laki-laki baru kasih tahu saya, kalau anak perempuan mah udah cukup ya, udah sering aku melahirkan menyambut kelahiran anak perempuan ya. Sampai si kakeknya ini bilang setelah ditanya sama kiai, ibunya itu bapaknya itu, pernah ada ucap nggak dulu dari kakek? Ada. Saking pengennya punya keturunan laki-laki sampai bilang, kalau punya cucu laki-laki pengen apa saja saya penuhin. Nah itu omongannya itu, kalau punya cucu laki-laki pengen apa saja saya penuhin. Kakeknya meninggal, yang mau memenuhi perjanjian itu nggak ada, yang mau memenuhi omongan itu nggak ada. Kenapa? Dulu harta satu tunggal, begitu bapaknya meninggal dibagi waris, otomatis jadi surang sedikit. Ibu bapak daripada anak ini nggak bisa memenuhi keinginan anak ini setiap dia punya keinginan, berbeda dengan kalau kakeknya masih hidup. Akibatnya apa? Gara-gara omongan kakeknya, setiap punya masalah, setiap ada keinginan tidak dipenuhi, anaknya udah gede Pak, udah lebih gede daripada bocah ini, dilempar kaca itu, dilempar rumahnya, udah capek katanya ngedandanin rumah kalau bocah ini udah ngadat. Apa coba terapinya? Kata guru saya, "Dad, buka itu kitabnya," katanya. Ada hadisnya di situ. Saya baca hadisnya. Dawu mardokum bis sodakoh. Yang sakit obatin pakai sedekah. Tapi teknisnya begini. Hari apa anak ini lahirnya? Begitu ditanya. Hari anu. Puasalah 3 hari. Niatkan kifarat untuk ngifarati sumpah kakeknya dulu. Setelah 3 hari puasa, kemudian sedekahlah. Bahagiakan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Paling gampang nyari anak yatim lah. Ya, kalau dia bahagia dikasih 1000, kasih 1000. Zaman tahun itu anak yatim kalau dikasih 5000 itu masih loncat-loncat Pak, saking gembiranya. Pokoknya dibuat ukuran segembira anak itu. Kalau dia gembira dipakai kasih 1000, kasih 1000. Kalau gembira kasih 2000, 2000. Zaman itu dikasih 5000 itu udah istimewa. Ya, tahun 90-an ke bawah itu duit 5000 masih berharga banget. Dah, nanti setelah itu kalau kamu lihat anak-anak itu gembira setelah kamu puasa, setelah kamu sholat sunat, nanti datang lagi ke sini. Singkat cerita datang lagi ke situ setelah kurang lebih seminggu lah. Dan kemudian dia sudah dengan ceria, dia bercerita bahwa karakter anaknya yang dulu kalau marah suka lempar-lempar ngerusak barang itu, mendadak sekarang enggak lagi. Ya? Enggak lagi. Jadi terapinya pakai apa itu? Terapinya pakai apa? Pakai puasa, memanfaatkan fasilitas dari Allah, pakai puasa, pakai sodako, gitu loh. Pakai puasa, pakai sodako. Ya, ada yang banyak banget fasilitas dari Allah itu. Doa umukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Di dalam kitab Qissatul Mustaghithina Billah itu kisah ke-91. Saya hafal itu bukan karena pinter, tapi kitab itu saya ajarkan di pengajian yang lain. Itu ada kisah orang perang di jalan Allah, kemudian ditawan sama musuhnya Romawi, nggak tanggung-tanggung, ditawannya itu jadi tahanan perang 20 tahun. Selama bertahun-tahun dia di tahanan itu, udah segala upaya dia lakukan, sholat mau udah sholat, ngaji mau udah ngaji, doa mau udah doa. Dia khawatir anaknya, dia khawatir istrinya kayak apa, anak istri saya ini ya, hidup dan tumbuh besar tanpa kehadiran saya, padahal saya ini berjuang di jalan Allah, cuma kebetulan ditahan sama musuh orang-orang Romawi. Kata beliau,
tiba-tiba ketika saya sedang berdoa, ada seekor burung yang terhempas masuk ke dalam jendelanya penjara itu. Ada lubang angin lah kira-kira di penjara itu. Burung itu terhempas kemudian masuk ke ruangan tempat saya di penjara. Dan burung itu berdoa. Burung itu apa? Berdoa. Ketika burung itu berdoa, saya mengerti bahasanya dan saya ikuti doanya sampai selesai. Dan saya hafal doa burung itu. Berkali-kali saya baca doa itu. Pagi saya baca, siang saya baca, malam saya baca. Sampai setelah 3 hari berturut-turut saya membaca doa burung itu, tiba-tiba suatu malam saya bangun, saya merasa kaget. Kenapa tidak ada teman-teman tahanan saya? Dan saya juga merasa kaget, kenapa di depan saya bukan lagi jeruji besi? Tempat ini sepertinya saya kenal. Rupanya malam itu saya sudah terhempas di atas loteng rumah saya sendiri. Saya pun kemudian turun ke bawah. Kaget istri saya melihat saya turun dari loteng. Isak tangis kemudian pecah di rumah itu. Keluarga gembira menyambut kedatangan saya. Ketika saya di penjara, dia bilang, saya bernazar, ya Allah, kalau engkau bebaskan aku akan pergi haji sekalipun harus dengan jalan kaki. Maka tahun itu aku berangkat pergi haji. Kita persingkat aja ceritanya, karena ngajinya kan ngaji singkat antara maghrib dan isya. Ya, antara maghrib dan isya itu bolak-balik saya bilang, dipakai catur nggak cukup, dipakai voli nggak cukup, dipakai apa-apa nggak cukup. Yang bisa cukup dipakai apa? Dipakai ngaji sudah. Singkat cerita, kemudian dia pergi haji. Dia pergi haji, kemudian dia tawaf. Ketika tawaf dia sudah hampir selesai, ada orang yang menepuk-nepuk bahunya seperti memberikan isyarat. Saya sudah 7 putaran, maka kemudian saya minggir untuk menuju ke makom Ibrahim. Lupanya orang yang menepuk bahu saya juga sudah selesai 7 putaran. Dia juga minggir ke makom Ibrahim. Setelah sholat 2 rakaat ba'diyah tawaf di makom Ibrahim, kemudian dia bertanya kepada saya, wahai fulan, dari mana kamu membaca doa itu? Dapat dari mana kamu doa itu? Loh, ada apa dengan doa saya, Tuhan? Saya sudah membaca doa ini cukup lama. Tidak, kamu pasti mendapatkannya bukan dari orang. Dari mana Tuhan tahu? Karena itu bukan doa manusia, katanya. Itu adalah doa burung. Siapa? Itu adalah doa burung. Dan doa itu doa burung yang ada di daerah Syam. Itu adalah doanya siapa? Doanya burung, dan itu pun doa burung yang ada di Syam. Ya, kira-kira doa burung di tempat kita mungkin lain wiridannya. Ya, sampean kan ada yang banyak tuh suka piara apa? Piara burung. Ya karena burungnya bukan dari Syam, mungkin doanya beda gitu. Ya, doanya beda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini balik nanya, kenapa Tuhan sampai tahu? Betul, memang ini doa burung. Begini kisahnya, dia ceritakan. Kisah bagaimana dia di penjara, kemudian ada burung terlempar ke penjaranya, kemudian dia menghafalkan doa burung itu, dan kemudian dia mewiridkannya. Setelah 3 hari dia tiba-tiba ada di atap rumahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah dia cerita, dia balik bertanya kepada orang itu, Tuhan kok bisa tahu kalau ini doa burung? Tuhan ini siapa? Kata orang itu, kalau kamu mau tahu, akulah yang bernama Khidir. Oh, rupanya yang nebak doanya dia itu siapa? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau saya katakan, burung aja berdoa gitu loh. Orang pakai doa burung saja bisa selesai kok masalahnya. Ya, masa kita pakai doa dari kiai ini, kiai itu, ustadz ini, ustadz itu, bahkan doanya Nabi, bahkan doanya para sahabat, bahkan doanya wali kita bacakan. Ustadz, itu fasilitas daripada Allah, baca saja doa itu. Itu bisa aja guru abdi mah doa pakai bahasa Arab mah. Teu naon pakai bahasa nu sejen ge. Bahasa dewek sudah, bahasa masing-masing aja. Ya, kalau kata guru saya, berdoalah dengan menggunakan bahasa yang engkau fahami. Ya, bukan yang Allah fahami, karena Allah mah paham semua. Berdoalah dengan menggunakan bahasa yang kita pahami. Sudah, doa masing-masing dengan bahasa yang kita pahami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fasilitas daripada Allah. Saya itu kok khawatir fasilitas ini sekarang jarang dipakai.
Cirinya apa? Masjid kosong. Itu ciri fasilitas dari Allah tidak dipakai. Orang selalu menyelesaikan masalah dengan mendekat kepada Allah. Piraku bahasa Indonesia harus menjadi pengganti bahasa azan. Hayya 'alas shalah, sarolat, sarolat. Hayya 'alal falah. Yang pengen bahagia, yang pengen sukses, ayo kumpul, kumpul, datang sholat, sholat. Masa harus begitu? Wong kita ini dipanggil-panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi cari kebahagiaan itu ngador, gak karu-karuan ke sono kemari. Padahal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu nyambung langsung, sholat bahagia. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cobalah sharing Pak dengan orang-orang yang belum mau sholat tuh. Bro, sholat bro, emang kenapa? Utang lu lunas kalau sholat? Enggak, tapi jujur begitu dibawa sholat tuh hati kita plong. Udahlah, sholatlah. Begitu Pak, di sharing sama teman-teman itu, dibilangin, nggak tahu, gue juga utang masih banyak, tapi lewat sholat tuh hati gue jadi nyes gitu. Ya tapi kan utang mah tetap utang, utang mah tetap utang ji. Tapi ajibnya orang yang mau nagih juga kalau gua habis sholat mah dia kayaknya sungkan. Dia kayaknya apa? Dia kayaknya sungkan. Saya punya pengalaman, ada murid saya bikin pabrik baru mau dipalakin sama LSM. Ya, dia baru habis wudhu, ininya belum dilempengin, artinya masih digulung begini habis wudhu. Ini masih keringet orang Aceh. Datang anak-anak LSM atas nama orang setempat, atas nama putra daerah, minta jatah sebulan sekian, setiap minggu sekian. Ya, dia bilang, lihat wajah saya, lihat air wudhu yang belum kering dari wajah saya. Sampean Islam nggak? Oh Islam lah Pak Haji. Kamu Islam, saya Islam. Saya mau pengen dapat duit 10 juta per bulan itu, jam 5 saya baru pulang dari kantor, kadang jam 7 malam saya baru pulang dari kantor. Sholat saya tetap sholatnya, lihat air wudhu saya. Kalau kamu mau dapat duit, kamu kerja, mau jadi satpam, mau jadi apa terserah. Tapi kalau kamu datang mau malakin, kamu laki, saya laki, ayo. Enggak, bukan begitu Pak Haji. Jadi maksudnya apa? Pergi akhirnya Pak. Enggak berani Pak, enggak berani Pak. Usaha apa kalau begitu itu? Keluar keringet enggak, apa enggak, tahu-tahu datang malakin orang, nggak bisa. Saya juga sama-sama muslim, kerja keringetan saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kita gunakan fasilitas ini, termasuk fasilitas bulan Rajab ini Pak. Doanya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan sesuai pilihan panjenengan masing-masing. Insya Allah tingkat qabuliatnya itu top. Saya baru selesai tawaf, pulang ke kamar. Di kamar kemudian ada jemaah, saya bilang, tembus Ustaz. Apaan sih yang tembus? Tembus lah, nggak mungkin gagal. Apanya tembus? Nggak mungkin gagal, apanya? Saya bilang, doanya di multazam Ustaz. Iya, terus doanya di multazam lewat tengah malam, terus yang doa ibu saya, terus ya di saat bulan Ramadan lagi umroh, ya terus ya di Masjidil Haram Pak Ustadz, di Tanah Haram. Maksudnya apa? Mesti tembus ini, nggak mungkin nggak tembus. Dia begitu yakinnya Pak, dia begitu yakinnya itu ya, mesti tembus ini karena persyaratan udah kumpul semua nih. Tembuslah, ibu saya yang doa. Bener Pak, tembus Pak. Masya Allah, saya bilang, yakin betul orangnya. Di ketika yang lain saya berangkat dari Surabaya, begitu mau terbang dari Juanda, tiba-tiba ada orang yang saya kenal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz di jamaah? Iya sama saya Bu. Oh alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil gini alhamdulillah. Saya pikir bukan sama Pak Ustadz, alhamdulillah gitu. Loh apa ini Bu? Enggak lah, buat jajan aja. Enggak Bu, maksudnya apa ya? Gak bisa aku titip, tak pikir gak harus sampeyan loh. Lo ya sembah nuwun gak Bu? Kan gitu. Ya saya terima lah, masa saya tolak, masa saya berantem kan gitu. Ini apa maksudnya? Gak lo Pak Ustadz, aku arep tender nanggone provinsi. Sakno are-are katanya. Kasihan anak buah saya lebih dari 500. Tolonglah Ustadz supaya dapat katanya tendernya itu.
Lah terus kok masa cuma segini? Aku suka goyan sama dia. Cuma segini. Enggak, iki sing rombongan iki aku sing berangkat. Katanya, ini yang rombongannya, ini yang berangkatkan saya. Walah, ada beberapa orang yang diberangkat umroh sama dia. Ada ustadz, ada kiai, ada imam masjid, ada muazin, ada marbot. Oh ya alhamdulillah Bu. Jadi apa nih? Pokoknya tender aja gitu. Sebut aja namaku Pak Ustaz. Tender sampean ya? Iya. Jadi aku mau doa ya Allah tendernya si bulan gitu. Nah aja pokoknya berangkat Pak sudah. Ya karena saya tahu, saya kasih tahu tuh orang-orang tuh, Pak Ustadz, Pak Kiai, Mas, jenengan cok lali tender Ibu Haji nggih. Oh nggih Pak Ustadz, nggih Masya Allah. Kula alhamdulillah diberangkatno umroh karo Bu Haji Pak Ustadz. Memang orangnya saestu sae Pak Ustadz, orangnya bagus, baik. Mohon maaf saya pakai bahasa Jawa terus, kalau nek pakai bahasa Sunda bisa di aya arteria dahlan. Gitu. Jadi saya terpaksa pakai bahasa Jawa. Situ Masya Allah Pak Ustadz. Ya saya juga ya, namanya ada orang minta doa kan kita doakan, bener nggak? Ada orang minta doa, nggak dibekelin aja kita doain, bener? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Kita kalau khutbah Jumat itu paling dikasih gopek, tapi doanya untuk seluruh mukminin, mukminat. Habis sholat malah wiridan tuh nggak dibayarin apa-apa, tetap saja Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Apa meneh di amplopi masa nggak didoakan? Ya mestinya didoakan Pak. Dah. Saya cuma menjadikan ini sebagai pelajaran. Yang tempo hari itu kejadiannya di Jakarta, yang tembus dan tembus betul. Ini disebut tender dan anak buahnya sekian ratus orang disebut juga. Cok sampai gak menang Pak Ustadz, ya Allah, kasihan anak buah saya. Ya itu kan jadi saya berangkat umroh itu ada beban gitu loh, untuk mendoakan. Sudah, tak doa, insya Allah. Yes, jangan sampailah orang kecewa, ya Allah nitip doa sama saya terus nggak dikabul, terus gimana muka saya ini ya Allah, nanti dibilang nggak usah nitip doa lagi sama Ustaz Syaihu yang sudah juga nggak jebol, nggak tembus. Janganlah ya Allah, jangan hinakan aku di hadapan murid-muridku ya Allah, tolonglah dikabulkan ya Allah, please ya Allah. Pokoknya aku doa. Pulang itu dia nyambut lagi di mana? Di bandara itu, karena memang juga anak buah dia yang berangkat, nyambut lagi di bandara. Jadi begitu turun itu saya pandangan sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz. Pripun Bu Haji? Alhamdulillah. Tapi nggak ngasih amplop lagi, dia lupa. Alhamdulillah. Jadi begitu Pak, manfaatkan fasilitas dari siapa? Dari Allah, gitu loh. Makanya saya tuh di satu sisi ya agak kecewa juga presiden banyak ngutang itu, tapi di sisi lain nggak apa-apa lah, kita doakan bareng-bareng aja, mudah-mudahan ke sahur. Mudah-mudahan apa? Ya, kalau nggak ke sahur ya Kalimantannya kita jual, nggak apa-apa ya. Yang bagian tengahnya aja kan gitu, barter gitu untuk bayar apa? Untuk bayar utang. Mudah-mudahan. Jadi monggo manfaatkan fasilitas bulan apa? Bulan Rajab ini. Terserah menjenengan mau milih yang apa, tapi paling tidak tingkatkan sedikit aja Pak. Lek witir biasa 1 jadi 3, nggak mungkin 2, jadi apa? 3. Lek tahajud biasa 2 jadi 4. Lek biasanya seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Meningkatnya jangan drastis Pak, kalau drastis itu capek sampean. Tiba-tiba tiap malam, lek istri sampean juga bingung kenapa suami saya ini kok sholat terus tiap malam, jangan-jangan ada masalah. Tapi nanti tiap ditanya, Mas ada masalah tak? Enggak apa-apa. Tapi suami istri itu habis sholat wiridannya lama lagi. Biasanya habis sholat langsung pulang nonton sinetron, ini enggak ada lama. Istri sampean tuh bingung kalau sampean enggak ngomong itu, Mas ada apa sih Mas, kok lama sekalian kalau di masjid? Enggak deh, enggak apa-apa, baik-baik saja. Ya tapi ngomong aja Mas ada apa. Aku jadi bingung sampean mendadak tahajud, mendadak wiridan lama. Terus besok-besok kemudian jenggotnya nggak dikerok. Mas itu kenapa Mas? Ada apa? Kok sekarang jenggot jadi nggak dikerok? Padahal biasanya sampean seminggu 2 kali kerok jenggot tuh. Tambah bingung lagi, celana lepis disedekah-sedekahin ke satpam. Semuanya celana pun lepis. Aku nggak pakai lepis lagi, pakai pakaian. Kemudian dia niru bajunya itu kayak baju Pak Imam kita ini.
Istri tambah bingung, masa aku nggak tahan mas, kemarin sampean lama di masjid nggak masalah, sekarang tetangga mulai pada bilang, tuh Pak Haji, Pak Ustadz suaminya udah jadi Pak Haji ya, suaminya udah jadi Pak Ustadz ya. Makanya Pak, jangan terlalu drastis. Terlalu drastis itu orang yang paling pertama kali keter itu siapa? Istri sampean. Apalagi menjelang mudik, sampean datang gamisan, istri gamis cadaran, anak bergamis kopiahan semua, sak kampung geger, langsung tola al badru alaina. Sing isin siapa? Ya sing isin mertua sampean. Waduh, rupanya yang menantu yang dari Bekasi udah jadi kiai sekarang ya, setengah ustad. Jadi makanya peningkatannya jangan drastis, alon-alon waton kelakon, naik dikit-dikit, niat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut nanti, berarti bulan depan ketemu di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.